Zinedine Zidane, nama besar yang bisa menyelamatkan Manchester United. Setiap kali Manchester United terpuruk, nama Zidane selalu muncul di permukaan. Reputasinya di Real Madrid membuat banyak pihak yakin hanya dia yang bisa membawa perubahan. Charlie Austin bahkan terang-terangan menyebut Zidane sebagai pilihan terbaik. Tapi, akankah Zidane benar-benar tertarik meninggalkan impiannya bersama timnas Prancis? Manchester United pecah dari dalam. Pemain mulai menolak filosofi Amorim. Krisis bukan hanya soal hasil pertandingan, tapi juga kepercayaan ruang ganti. Laporan terbaru menyebut beberapa pemain sudah kehilangan keyakinan pada sang manajer. Amorim tetap teguh pada sistemnya, meski kritik datang dari segala arah. Akankah ruang ganti MU benar-benar retak hingga tak bisa diperbaiki lagi? Kapten yang tak bisa diam, Bruno Fernandes ungkap luka terdalam Manchester United. Derby Manchester kembali meninggalkan luka besar bagi MU dan Fernandes tak ragu membongkar penyebabnya. Ia mengakui kesalahan kolektif sekaligus menegaskan pentingnya keberanian. Kata-katanya seolah menjadi tamparan keras bagi tim. Mampukah kritik ini jadi obat penyembuh atau justru memperparah kondisi setan merah? Lisandro Martinez siap kembali. Apakah pertahanan MU akhirnya bisa bernafas lega? Kabar terbaru soal pemulihan Lisandro Martinez jadi angin segar bagi Manchester United. Bek asal Argentina itu disebut sudah pulih dan mulai kembali berlatih di lapangan. Namun, tim medis memilih berhati-hati agar cedera parahnya tidak kambuh. Apakah kembalinya Martinez akan langsung memperkokoh lini belakang setan merah yang sedang rapuh? Andre Onana dari kiper buangan Manchester United kini jadi pahlawan di Turki. Tak ada yang menyangka Onana bisa bangkit secepat ini. Dari sosok yang dicap gagal di Old Trafford, kini ia menjadi bintang Trabzonspor. Performanya melawan Fenerbahce membuat publik terkejut. Apakah ini tanda lahirnya kembali sang tembok Kamerun? Bagi kamu yang ngaku fans berat Manchester United, wajib banget buat subscribe channel ini ya. Terima kasih. Zinedine Zidane, nama besar yang bisa menyelamatkan Manchester United. Setiap kali Manchester United terpuruk, nama Zidane selalu muncul di permukaan. Reputasinya di Real Madrid membuat banyak pihak yakin hanya dia yang bisa membawa perubahan. Charlie Austin bahkan terang-terangan menyebut Zidane sebagai pilihan terbaik. Tapi, akankah Zidane benar-benar tertarik meninggalkan impiannya bersama timnas Prancis? Nama Zinedine Zidane kembali mencuat dalam wacana besar sepak bola Eropa. Mantan bintang sekaligus pelatih legendaris itu disebut-sebut sebagai figur yang paling tepat untuk membawa Manchester United. Dalam wawancara bersama Manchester Evening News, Charlie Austin menyampaikan keyakinannya bahwa Zidane adalah pilihan terbaik untuk mengambil alih kursi pelatih United. Menurut Austin, rekam jejak gemilang Zidane di Real Madrid sudah cukup membuktikan kualitasnya sebagai manajer kelas dunia. Saya rasa dia harus pergi dari klub dan jika saya yang berwenang untuk memutuskan siapa pelatih baru United, maka saya akan memilih Zidane, tegas Austin. Austin juga menambahkan, sosok Zidane telah menghadirkan sederet prestasi bergengsi bersama Real Madrid, termasuk trofi Liga Champions. Itulah yang membuatnya yakin legenda asal Prancis itu adalah figur paling tepat untuk menangani Manchester United. Melihat situasi Manchester United saat ini, Anda membutuhkan manajer yang memiliki banyak kualitas dan keunggulan, dan saya pribadi akan memilih Zidane untuk pekerjaan itu, ungkapnya lagi.
Meski begitu, kabar dari Prancis menyebutkan bahwa Zidane sebenarnya memiliki impian berbeda. Fokus utamanya bukan melatih klub, melainkan memimpin timnas Prancis. Zidane dikabarkan hanya menunggu momen untuk menggantikan Didier Deschamps setelah Piala Dunia 2026. Nama besar Zidane jelas menghadirkan harapan sekaligus tanda tanya besar. Dengan reputasi yang luar biasa dan visi kepelatihan yang tak terbantahkan, apakah Zidane benar-benar sosok yang mampu mengembalikan kejayaan Manchester United? Bagaimana menurut Anda? Apakah Zinedine Zidane adalah jawaban yang tepat untuk masalah Manchester United saat ini? Atau sebaiknya ia menunggu impiannya bersama timnas Prancis? Manchester United pecah dari dalam. Pemain mulai menolak filosofi Amorim. Krisis bukan hanya soal hasil pertandingan, tapi juga kepercayaan ruang ganti. Laporan terbaru menyebut beberapa pemain sudah kehilangan keyakinan pada sang manajer. Amorim tetap teguh pada sistemnya, meski kritik datang dari segala arah. Akankah ruang ganti MU benar-benar retak hingga tak bisa diperbaiki lagi? Nama Ruben Amorim kini berada di garis depan sorotan publik dan internal Manchester United. Kekalahan telat 0-3 dari Manchester City pada matchweek keempat Liga Inggris 2025-2026 semakin mempertegas krisis yang tengah melanda. Di Etihad Stadium, Sabtu, United tak berdaya menghadapi rival sekotanya. Bagi Amorim, kekalahan ini menjadi pukulan telak yang menambah catatan buruknya sejak November 2024. Dalam 31 laga Liga Inggris, ia hanya mampu memberikan 8 kemenangan, disertai 7 hasil imbang dan 16 kekalahan. Statistik ini membuat kredibilitasnya kian diragukan, bukan hanya oleh penggemar dan media, tapi juga oleh pemainnya sendiri. Menurut laporan Chris Wheeler dari Daily Mail, sejumlah pemain mulai kehilangan kepercayaan pada filosofi Amorim. Mereka menilai formasi 3 bek sejajar yang ia terapkan tidak cocok dengan karakter tim. Formasi yang dulu mengantarnya sukses di Sporting CP kini dianggap sebagai penghambat performa Manchester United. Namun, Amorim tetap teguh pada keyakinannya. Seusai derby Manchester, ia mengirim pesan emosional untuk para pendukung. "Saya akan melakukan segala yang saya bisa untuk Manchester United," ucapnya. "Ini pesan saya untuk para penggemar. Saya lebih menderita daripada mereka. Saya tidak akan mengubah filosofi saya. Saya akan terus mempertahankannya. Jika mereka pemilik klub ingin mengubahnya, ganti saja orangnya," tegas Amorim. Ucapan itu menegaskan sikap keras Amorim. Ia lebih memilih mempertahankan prinsip daripada berkompromi dengan situasi. Kini, masa depannya di Old Trafford berada di ujung tanduk. Apakah sikap tegas Ruben Amorim ini akan menjadi titik balik yang membawa Manchester United bangkit, atau justru menjadi alasan kehancurannya lebih cepat? Bagaimana pendapat Anda? Layakkah Amorim diberi kesempatan lebih lama? Kapten yang tak bisa diam, Bruno Fernandes ungkap luka terdalam Manchester United. Derby Manchester kembali meninggalkan luka besar bagi MU, dan Fernandes tak ragu membongkar penyebabnya. Ia mengakui kesalahan kolektif sekaligus menegaskan pentingnya keberanian. Kata-katanya seolah menjadi tamparan keras bagi tim. Mampukah kritik ini jadi obat penyembuh atau justru memperparah kondisi setan merah? Kapten Manchester United Bruno Fernandes tampil vokal usai kekalahan telak timnya dari Manchester City dalam derby Manchester di Liga Inggris. Ia menegaskan bahwa setan merah harus lebih berani dan agresif jika ingin bersaing di level tertinggi.
Fernandes secara jujur mengakui timnya gagal memaksimalkan peluang sekaligus melakukan kesalahan fatal yang membuat gawang kebobolan 3 kali. Kita harus melihat apa yang telah kita lakukan dengan baik, tapi jelas itu tidak cukup. Kita ingin memenangkan pertandingan sepak bola, bukan sekadar melihat sisi positif. Kami kebobolan 3 gol yang seharusnya bisa dihindari, kata Fernandes dikutip dari laman resmi MU. Sang kapten kemudian merinci proses gol-gol Manchester City. Menurutnya, gol pertama yang dicetak Phil Foden lewat sundulan terjadi akibat miskomunikasi saat tim berusaha menekan Rodri. Target sebelum pertandingan adalah salah satu gelandang turun ke Rodri dan salah satu bek naik ke Foden. Namun, ada miskomunikasi sehingga mereka mendapat ruang, jelasnya. Fernandes juga menyoroti gol kedua yang lahir dari lemparan ke dalam, sementara gol ketiga hadir melalui serangan balik cepat City. Kami perlu lebih waspada dalam momen-momen seperti itu. Hal-hal seperti ini bisa dihindari, ujarnya. Lebih jauh, Fernandes menekankan bahwa United harus berani mengambil risiko dengan memainkan garis pertahanan lebih tinggi. Ia mencontohkan keberanian City yang mampu menekan dan menutup celah sekecil apapun. Jika Anda tidak cukup berani, mereka akan menemukan celah dan ruang. Melawan tim dengan kualitas seperti itu, kesalahan kecil bisa langsung dimanfaatkan, tegas Fernandes. Selain itu, ia menilai MU wajib tampil lebih agresif dalam menekan lawan agar lini tengah tidak kewalahan. Fernandes bahkan membandingkan dengan penampilan timnya saat menghadapi Arsenal, di mana lini tengah lawan berhasil diputus alur permainannya. Kami pernah melakukannya dengan baik saat melawan Arsenal. Ruang bermain mereka tertutup. Itu yang harus kami ulangi, pungkasnya. Komentar tegas Bruno Fernandes ini menunjukkan betapa seriusnya sang kapten dalam mengkritisi taktik sekaligus mengingatkan rekan setimnya. Pertanyaannya, apakah suara Fernandes bisa menjadi titik balik untuk membangkitkan Manchester United atau justru memperlihatkan adanya masalah lebih dalam di dalam skuad? Bagaimana menurut Anda? Lisandro Martinez siap kembali. Apakah pertahanan MU akhirnya bisa bernafas lega? Kabar terbaru soal pemulihan Lisandro Martinez jadi angin segar bagi Manchester United. Bek asal Argentina itu disebut sudah pulih dan mulai kembali berlatih di lapangan. Namun, tim medis memilih berhati-hati agar cedera parahnya tidak kambuh. Apakah kembalinya Martinez akan langsung memperkokoh lini belakang setan merah yang sedang rapuh? Para penggemar Manchester United tampaknya masih harus bersabar menantikan aksi Lisandro Martinez di lapangan. Bek asal Argentina itu dilaporkan belum akan comeback ke tim utama dalam waktu dekat. Sejak didatangkan dari Ajax, Martinez langsung menjelma jadi idola baru di Old Trafford. Gaya bermainnya yang tangguh dan penuh determinasi membuatnya dicintai oleh fans setan merah. Namun, sejak awal tahun lalu, ia harus menepi karena cedera lutut parah yang membuatnya absen cukup lama. Kini, kabar baik mulai terdengar. Menurut laporan terbaru dari TC Sports, kondisi Martinez sudah membaik. Sang bek disebut sudah pulih sepenuhnya dari cedera lutut dan bahkan mulai berlatih di lapangan setelah sekian lama. Fokusnya saat ini adalah mengembalikan kebugaran fisik agar bisa kembali memperkuat United. Meski begitu, tim medis MU bersama Martinez memilih berhati-hati
berhati-hati. Mengingat cedera yang dialami cukup serius, mereka tidak ingin terburu-buru menargetkan comeback. Jika dipaksakan, risiko kambuh bisa semakin besar. Karena itu, Martinez menargetkan bisa kembali memperkuat tim utama pada akhir Oktober atau paling lambat awal November. Ia pun akan diintegrasikan perlahan tapi pasti ke dalam skuad. Manchester United jelas sangat menantikan kehadiran kembali sang bek. Pertahanan setan merah terlihat rapuh di awal musim ini, dan kembalinya Martinez diharapkan bisa menjadi solusi untuk membuat lini belakang mereka lebih kokoh dan sulit ditembus. Bagaimana menurut Anda? Apakah kembalinya Lisandro Martinez nanti akan langsung memperbaiki pertahanan Manchester United, atau setan merah masih butuh tambahan amunisi di lini belakang? Andre Onana dari kiper buangan Manchester United kini jadi pahlawan di Turki. Tak ada yang menyangka Onana bisa bangkit secepat ini. Dari sosok yang dicap gagal di Old Trafford, kini ia menjadi bintang Trabzonspor. Performanya melawan Fenerbahce membuat publik terkejut. Apakah ini tanda lahirnya kembali sang tembok Kamerun? Nama Andre Onana kembali menjadi sorotan setelah tampil gemilang bersama Trabzonspor. Kiper asal Kamerun yang sempat dicap gagal di Manchester United itu kini justru menunjukkan kualitas terbaiknya di Liga Turki. Dalam laga sengit melawan Fenerbahce, Onana tampil bak tembok kokoh yang sulit ditembus. Meski Trabzonspor harus menyerah dengan skor tipis 0-1, performa Onana benar-benar mencuri perhatian. Ia sukses melakukan 8 penyelamatan penting dan akhirnya dinobatkan sebagai Man of the Match dengan rating 8.4 dari SofaScore, tertinggi di antara seluruh pemain di lapangan. Kebangkitan ini menjadi jawaban keras atas kritik yang dulu menghujani Onana ketika masih berseragam Manchester United. Selama 102 penampilan bersama Setan Merah, ia tercatat kebobolan 150 kali dan hanya mencatatkan 24 clean sheet. Bahkan dalam salah satu laga melawan Grimsby, Onana hanya mendapatkan rating 6.6, sebuah catatan yang membuatnya jadi sorotan negatif kala itu. Peminjaman ke Trabzonspor datang setelah posisinya di Old Trafford semakin terpinggirkan. Kehadiran Altay Bayindir sebagai kiper utama dan masuknya kiper muda Senne Lammens membuat peluang bermain Onana semakin menipis. Namun, kesempatan di Turki justru menjadi titik balik yang membangkitkan kembali rasa percaya dirinya sekaligus mempertajam nalurinya di bawah mistar gawang. Kini, Onana seakan membuktikan bahwa perjalanan karirnya belum berakhir. Dari kiper yang sempat dianggap buangan di Manchester United, ia menjelma menjadi salah satu pemain terbaik di Liga Turki. Kebangkitannya ini bisa saja menjadi pijakan besar untuk kembali mengukir nama di panggung Eropa. Bagaimana menurut Anda? Apakah performa Andre Onana di Turki menjadi tanda kebangkitannya yang sesungguhnya, atau justru hanya momen singkat sebelum meredup kembali?